Sangat syahdu suara sang kori internasional kita Ustadz Haji Abdul Aziz, luar biasa. Memang nama adalah doa. Saya tidak heran beliau menjadi juara internasional karena namanya saja Abdul Aziz. Sepengetahuan saya, orang-orang yang bernama Abdul Aziz itu orang-orang yang sukses. Di Sumatera Barat ada namanya Bapak Abdul Aziz. Beliau ketua Badan Kontak Majelis Taklim se-Pulau Sumatera. Orang hebat juga beliau, namanya Abdul Aziz juga. Sekarang saya bertemu lagi dengan orang yang berbeda namun namanya sama, yaitu Ustadz Abdul Aziz. Memang, jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang mau nanti memberi nama anak, maka saya rekomendasikan kalau anaknya laki-laki kasih nama Abdul Aziz. Gak apa-apa kan Ustaz? Gak apa-apa, alhamdulillah. Kemudian yang tidak lupa pula Bapak Ibu wali santri Ponpes Tahfiz Fahimul Quran, para tamu dan undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu pada kesempatan kali ini. Sebelum saya menyampaikan tausiah atau mau'izah hasanah, selamat datang kita ucapkan Bapak Bupati. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Bupati Kabupaten Merangin. Mohon izin Pak. Mohon izin Pak Bupati, tadi sudah dipersilahkan memberikan tausiah, tapi baru beberapa menit Pak Bupati. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat, sidang jamaah wisuda tasyakuran tahfiz angkatan kedua Pondok Pesantren Tahfiz Fahimul Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menghibur kita pada kesempatan kali ini, izinkan saya memulai tausiah dengan sebuah syair. Boleh Bapak, Ibu-ibu? Banyaklah hari di antara hari, tidak semulia hari Jumat. Banyaklah nabi di antara nabi, tidak semulia Nabi Muhammad. Banyaklah bulan di antara bulan, tidak semulia bulan Ramadan. Dan banyaklah insan di antara insan, tidak semulia penghafal Al-Qur'an. Takbir. Allahumma arhamna bil Quran. Luar biasa sekali. Banyak hari di antara hari, tidak semulia hari Jumat. Makanya hari Jumat digelari Sayyidul Ayyam, pemimpinnya para hari. Banyak nabi di antara nabi, tidak ada yang semulia Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad tidak hanya menjadi pemimpin nabi, tetapi ana sayyidu waladi Adam. Saya, kata Nabi Muhammad, adalah pemimpinnya anak cucu Adam. Banyaklah bulan antara bulan, tidak semulia bulan suci Ramadan. Dan yang terakhir, banyaklah insan. Insan adalah manusia. Di antara manusia yang banyak, tidak semulia penghafal Al-Quran. Beri tepuk tangan untuk Pondok Pesantren Tahfiz Fahimul Quran. Bapak Bupati kira-kira setuju dengan syair tadi Pak?
Kan tidak saya masukkan, banyaklah insan, antara insan tidak semulia Bapak Bupati, mohon maaf Pak. Tetapi Bapak Bupati meyakini bahwa orang-orang yang bersama Al-Quran, Ahlul Quran, maka itulah yang diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bisa? Malaikat Jibril digelari pemimpin para malaikat karena malaikat Jibril mengemban tugas yang sangat mulia, yaitu menyampaikan wahyu Al-Quran kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi paling mulia karena beliau diamanahkan kitab suci, yaitu kitab suci Al-Quran. Jadi apa itu Al-Quran, bapak-bapak, ibu-ibu? Al-Quran secara etimologi berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'an, dibaca lurus Quran. Qara'a yaqra'u Qur'an. Coba Quran tidak dikasih spasi, apa bacanya? Quran. Apa itu Quran? Bacaan. Quran juga bacaan. Makanya ditambah di depannya pakai alif lam, Al-Quran, atau timbangan lainnya Quran, Al-Quran. Al di dalam kaidah bahasa Arab memfaedahkan lil ma'rifah khusus. Jadi Al-Quran dengan ditambahnya alif lam di depan, bacaan, tidak sembarang bacaan, tetapi bacaan yang khusus. Khusus tidak hanya sekedar khusus, tetapi khususnya di dalam kitab mana Qalil Al-Qattan Mabahis fi Ulumil Quran. Al-Quran huwa kalamullah. Al-Quran adalah firman Allah Al-Munazzal yang diturunkan ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada baginda Mustafa Muhammad biwasitati Jibril, dengan perantaraan malaikat Jibril. Kok tanda kutip al-muta'abbad bitilawati, yang beribadah ketika dibaca huruf per huruf, baris per baris, itu dianggap ibadah dan berpahala setiap huruf yang dibaca di dalam Al-Quran. Kalau kita baca Quran, dapat bacaan, dapat informasi, dapat, tetapi tidak berpahala. Kalau kita baca Quran, kita baca huruf per huruf, maka wala aqulu alif lam mim harfun, kata Rasul, ketika seorang muslim membaca alif lam mim, tidak dikatakan pahalanya satunya bi asri amsalihah, satu huruf 10 pahala. Berarti alif lam mim dihitung per huruf, alif 10, lam 10, mim 10. Cuma baca alif lam mim mendapatkan pahala 30. Luar biasa sekali, ini yang dinamakan Al-Quran, bacaan khusus. Bapak Bupati, pimpinan pondok pesantren, tahfiz fahimul Quran, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang di belakang sudah mulai ngobrol, Pak. Kita kasih dulu ice breaking. Ibu-ibu yang di belakang, menurut penelitian dari Swedia, kaum perempuan adalah kaum yang harus sering berbicara dan mengeluarkan kata-kata. Seorang perempuan kalau dalam satu hari tidak mengeluarkan 10.000 kata, Pak, Bu, maka dia akan pusing 7 keliling. Hasil penelitian. Kebalikannya, kaum laki-laki sedikit bicara, tapi apa saja menjadi bahan pikiran. Makanya dalam sensus penduduk yang banyak itu janda, bukan duda. Sering mikir, cepat mati. Boleh dicek di sensus penduduk mana yang banyak duda atau janda. Maka sangat beruntunglah bapak-bapak yang memiliki istri yang menjadi guru TK, menjadi guru PAUD,
Karena kata yang 10.000 yang harus dihabiskan tadi sudah dihabiskannya mungkin beberapa ribu, tinggal hanya ratusan di rumah, ngobrol sedikit dengan suami, tidur aman plong. Tapi alangkah susahnya suami yang tidak memiliki istri seorang pengajar, maka 10.000 katanya kemana mau dihabiskan, Pak? Wajar pulang kerja suami, istri nyeloteh mulu. Pak, tadi tetangga suaminya beliin mobil baru. Yang suami seperti tadi, kerjanya jadi bahan pikiran. Istrinya ngomong terus, suaminya mikir terus. Akhirnya suami cepat mati. Makanya ibu-ibu, kalau kita tidak paham, Pak, sebagai suami, belum dihabiskannya 10.000 kata sehari, maka kalau tidak kita layani istri kita, maka di situ awal mula dia menelpon suami orang. Kenapa? 10.000 kata belum habis. Maka sebagai seorang suami, kita harus layani istri itu. Kalau dia mau cerita. Kita angguk-anggukkan aja, jangan jadi bahan pikiran. Nanti kita pula yang cepat mati. Kemudian saya tandai dalam semua acara yang sering bawa tas itu ibu-ibu. Saya lihat dari depan, yang sering bawa tas itu kemanapun acara, meskipun yang dibawa cuma bedak dan lipstick, selalu bawa tas. Bapak-bapak nggak ada bawa tas, simple, bawa HP masuk saku udah selesai. Nanti uang main transfer aja, itu bapak-bapak. Kenapa ibu-ibu sering bawa tas? Karena ibu-ibu ini adalah memiliki misi yang berbeda kalau pergi acara. Apa misinya? Kalau bapak-bapak pergi hadir ya hadir, selesai pulang. Kalau ibu-ibu hadir dan harus membawa pulang. Jadi kalau ada snack di depan, diperhatikan kiri kanan. Wah, orang nggak fokus sama dia, dimasukin satu persatu. Masuklah di situ jeruk. Nanti panitia tolong dicek tas ibu-ibu sebelum keluar dari pondok. Iya tuh, Bu? Nah, Ustadz jangan main fitnah aja, Ustadz. Yang Ustadz bilang tuh benar. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat, sidang jamaah wisuda, tahfiz dan tasyakuran dalam menyambut bulan suci Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin tanya lagi suatu penelitian. Ini mohon maaf, ini di luar tema ceramah, tetapi ini untuk mengkondusifkan jamaah. Menurut penelitian, ibu-ibu lebih sayang uang daripada sayang suami. Sedangkan menurut penelitian, bapak-bapak lebih sayang HP daripada istrinya. Saya ulangi, menurut penelitian, ibu-ibu lebih sayang uang daripada suami. Mana buktinya? Ada kasus. Setelah menikah, sepasang kekasih ini halal. Sang suami belum memiliki pekerjaan tetap. Seperti biasa, sang suami pergi merantau. Seminggu di rantau orang, gak sukses pulang tanpa bawa uang. Apa kata istrinya? Suami pulang nih, baru seminggu merantau, tapi gak bawa uang. Apa kata istrinya? Abang ngapain pulang? Gak ada bawa uang, gak usah pulang-pulang. Nah, berarti lebih sayang uang. Ada pula kasus yang lain, suaminya pergi merantau 3 bulan tidak pulang-pulang, tapi setiap minggu uang berdering di rekening istri. Lalu apa kata istrinya? Bang, gak apa-apa, gak usah pulang-pulang bang, yang penting uang lancar. Menandakan istri lebih sayang uang daripada suami. Nah, kebalikannya bapak-bapak, lebih sayang HP atau istri? Apa buktinya? Buktinya yang dilihat pas sebelum tidur terakhir kali wajah istri atau wajah HP?
Pas bangun tidur, alarm berbunyi, siapa yang ditengok? Apa yang ditengok? Wajah istri atau HP? Berarti bapak lebih sayang HP atau istri? Pak Ustadz, Buya, saya memang yang saya lihat HP, tapi wallpapernya wajah istri saya. Tenang Pak, laki-laki selalu terdepan Pak, karena penceramahnya laki-laki. Bapak Bupati, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kembali kita kepada tema, yaitu kita sekarang mengadakan wisuda di Pondok Pesantren Tahfiz Fahimul Quran. Ini sangat luar biasa sekali Pak. Sepanjang Pondok Pesantren Tahfiz yang saya kunjungi, baru kali ini ada nama pondok pesantren tapi Fahimul Quran. Mohon maaf Pak, tahfiz itu identik dengan menghafal, menjaga. Hafizo yahfazu, hifzon, hafizon wa mahfuzon. Itu derivasi perubahan kata dalam bahasa Arabnya. Orang bisa menghafal Quran tergantung kerajinan dan keistiqomahan. Tetapi tidak semua penghafal Quran paham setiap ayat yang ada di dalam kepalanya. Makanya saya sangat apresiasi ada nama pondok pesantren kepada pimpinannya Fahimul Quran. Fahima yafhamu fahman, fahuwa fahimun wa zaka mafhumun. Ifham la tafhan, mafhamun mafhamun mifhamun. Di sini ada belajar kitab kundul juga ya Ustaz. Inilah yang melatar belakangi berani pimpinan pondok memberi nama Fahimul Quran. Tidak semua penghafal Quran paham, mengerti setiap huruf, setiap lafaz ayat yang ia baca. Maka saya buktikan, pernah saya tanya beberapa penghafal Quran, habis 30 juz. Saya tanya, Bang, ayat tentang menyuruh kita berzakat yang mana ya Bang? Wah, kalau itu kurang tahu saya dek. Saya bacakan pangkal ayatnya, disambungnya selesai sampai ujung. Menandakan hafal tapi tidak paham. Maka itu istimewanya pondok pesantren Fahimul Quran. Maka saya sangat apresiasi sekali Fahimul Quran. Hafal, tidak sekedar hafal, tetapi juga paham intisari dari ayat Al-Quran tersebut. Mana contoh barang jadi yang sudah tenar Pak Ustadz Adi Hidayat. Beliau hafiz 30 juz, tapi tidak hanya hafiz, setiap hafalan beliau tahu makna dan intisari ayat. Apa jadinya sekarang? Luar biasa beliau. Contoh lain, Gus Bahaudin. Gus Baha hafal 30 juz, tapi tidak sekedar hafal, paham akan setiap ayat yang ada di dalam hafalan beliau. Maka sangat beruntung sekali wali santri yang menyekolahkan, yang menitipkan anaknya di pondok pesantren Tahfiz Fahimul Quran. Di sini tidak hanya menghafal Quran, tetapi setiap yang dihafal mereka paham. Memang di dalam Al-Quran dikatakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal mim mudakkir. Walaqad, sesungguhnya, yassarna, telah kami mudahkan Al-Quran, kata Allah, lidzikri, untuk dihafal. Fahal, maka siapakah mimudakir di antara manusia ini yang mau menghafal Al-Quran? Ini dalil untuk penghafal Quran. Tetapi yang perlu kita ingat, ada term yang lain di akhir ayat. Afala yatadabbarunal Quran. Mengapa tidak kalian tadaburi isi dan kandungan Al-Quran? Maka di suatu sisi Al-Quran memotivasi untuk menghafal. Allah jamin yassarnal Quran, Allah mudahkan Al-Quran untuk menghafal. Mana buktinya?
sekarang ribuan jutaan telah banyak para penghafal dan penghafiz Quran, menandakan bukti Allah mudahkan untuk dihafal. Tetapi tidak hanya sekedar menghafal, afala yatadabbarunal Quran. Hendaklah para penghafal Quran itu mentadabburi, memahami intisari dari Al-Quran yang ada di dalam hafalannya. Beruntungnya orang yang menghafal Al-Quran, bapak-bapak, ibu-ibu yang menjadi wali santri. Kita lihat di dalam surat Abasa bagaimana huru-hara nanti pas hari kiamat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Yang hafal lanjutkan. Wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Yauma, pada hari itu nanti kata Allah, huru-hara hari kiamat, yafirrul mar'u, lari manusia, min akhi, dia meninggalkan saudara-saudara sahabat karibnya. Wa ummihi, dia tinggalkan ibunya. Wa abi, dia tinggalkan bapaknya ketika datang hari kiamat itu. Wa sahibatihi wa bani, dia tinggalkan sahabat-sahabatnya dan anak-anak kesayangannya. Akan datang suatu hari nantinya, yaitu hari kiamat. Manusia akan lari dari saudaranya, anak akan lari dari ibunya, ibu tidak memikirkan anaknya. Itu nanti akan datang hari kiamat. Kecuali hafizul Quran, anak yang menjadi penghafal Al-Quran. Pada hari itu, anak yang menghafal Al-Quran jangankan lari, dia cari bapaknya, dia cari ibunya, dia gandeng menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir penghafal Quran. Bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu, masih rugi rasanya bapak ibu habiskan uang SPP tiap bulan demi mencetak anak penghabis Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu wali santri merasa rugi? Ibu bangunkan istana di rumah ini, istana pun tidak akan ibu bawa ke dalam kubur. Ibu belikan pakaian mewah ratusan juta dengan uang yang bermiliar, tidak akan dipakai dalam kuburan, tetap kain kapan yang menjadi pelapis tubuh. Tapi ibu sekolahkan anak laki-laki maupun anak perempuannya di pondok pesantren tahfiz fahimul Quran, yang tidak hanya menghafal namun paham akan makna dan kandungan istisari Al-Quran. Itulah harta yang paling berharga di saat yang lain sirna, di saat yang lain meninggalkan kita. Inilah yang akan menjadi penolong dan pembimbing bapak ibu nanti menuju surganya Allah. Mau masuk surga bapak-bapak, ibu-ibu? Kalau cara jadi bapak ibu masuk surganya, sekolahkan anak ke pondok pesantren tahfiz fahimul Quran. Bapak bupati mau masuk surga pak? Bapak bupati mau masuk surga pak? Kalau bapak bupati mau masuk surga, mari kita simak hadis berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilm, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Man, siapa saja tanpa terkecuali, ini umum, bisa bupati, bisa orang paling miskin. Man itu bahasa Arabnya. Salaka, yang berjalan, tariqan, di suatu jalan, yang mana jalan itu yaltamisu fi ilm, yang dimana di jalan tersebut akan dicarikan ilmu agama, akan didapati ilmu agama Islam ini. Maka orang yang berjalan di sana, sahalallah, Allah mudahkan baginya jalannya menuju surga. Maka saya lihat tadi pagi menuju halaman pondok ini masih jalan tanah Pak Bupati.
Kemudian Pak Bupati, siapa saja bunyi hadisnya tanpa terkecuali Pak. Berarti termasuk Pak Bupati. Salaka torikon, yang berjalan di sebuah jalan, yang mana di jalan itu akan didapati ilmu agama Islam. Ini tidak hanya ilmu agama Al-Quran intinya Pak di sini Pak. Maka Allah mudahkan jalannya masuk surga. Bayangkan Bapak Bupati menganggarkan dana untuk jalan setiap penghafal Quran santriwan-santriwati di sini. Pahalanya buat Bapak dan mendidik Bapak masuk surga. Amin ya Bapak. Mau masuk surga Pak Bupati? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bapak Bupati bersama kita. Saya yakin dan percaya dari aura beliau adalah aura pemimpin yang adil, orang yang soleh. Buktinya mau hadir di acara keagamaan. Karena mohon maaf beberapa bupati alergi dengan acara keagamaan. Bapak Bupati, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat, sidang jamaah wisuda tasyakuran angkatan kedua Pondok Pesantren Tahfiz Quran. Ini banyak agenda ceramah saya Pak. Wisuda tasyakuran seputar Al-Quran. Saya rasa cukup. Masuk yang kedua, Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masuk yang kedua. Apa itu Isra dan Mi'raj? Mungkin para santri dan para ustadz termasuk Pak Bupati sudah tahu. Isra adalah perjalanan darat Nabi, sedangkan Mi'raj adalah perjalanan udara Nabi menuju Allah menjemput perintah sholat. Yang menjadi garis bawah oleh saya di sini, di dalam surat Al-Isra ayat 1 yang dibacakan oleh Bapak Qori Internasional kita tadi, Allah sebutkan di situ, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Subhana, maha suci Allah. Lafaz zikir yang melakukan hal-hal yang mentakjubkan adalah diawali subhanallah. Asra yang telah memperjalankan hambanya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kan bisa saja Pak Allah buat ayatnya, maha suci Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad dari kota Makkah ke kota Palestina. Menjadi buah pikiran bagi kita. Yang disebutkan di ayat ini masjid, bukan kota. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Bukan dari Makkah ke kota Palestina. Sekarang saya mau tanya dulu sama pimpinan pondok. Ustaz kalau naik travel dari sini ke Padang, Ustaz bilang, Ustaz Hermanto ya? Iya. Kemana naik travelnya Pak? Oh saya naik travel dari Nalotantan ke kota Padang. Pasti bilangnya gitu. Kan nggak dibilang, Ustaz Hermanto mau kemana? Saya mau naik dari masjid apa yang Masjid Agung di sini Pak? Masjid Agung Bangko ke Masjid Raya Sumbar di Padang. Kan nggak dibilang masjid ke masjid. Maka dari ayat ini sudah memberikan indikasi kepada kita bahwa Allah sebutkan di awal surat Al-Isra minal masjid ilal masjid, bukan dari kota ke kota, menandakan perintah yang akan dijemput berhubungan dengan masjid, yaitu sholat. Sholat berhubungan dengan masjid, berhubungan sekali dengan masjid. Makanya intisari saya ringkas Pak. Di dalam kitab Ad-Dardir fi Qissati Isra wa Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijelaskan bahwa intisari Nabi Muhammad dalam Isra dan Mi'raj itu ada dua. Satu, Nabi Muhammad dalam Isra-nya berhenti di 5 tempat, di Thaibah, Baitul Laham, Sajar Musa, kemudian di
Tursinina, dan terakhir di Baitul Maqdis. 5 tempat berhenti Rasul ketika Isra menandakan 5 waktu sehari semalam. Sedangkan di dalam Mi'raj Allah perlihatkan 17 pemandangan bapak-bapak, ibu-ibu. 17 pemandangan itu hikmahnya 17 rakaat di dalam 5 waktu sehari semalam. 2 rakaat subuh ditambah 4 rakaat zuhur, berapa bapak ibu-ibu? 6. Ditambah 4 rakaat asar 10. Ditambah 3 rakaat maghrib 13. Ditambah 4 rakaat isya 17. Maka 5 kali berhenti Nabi di dalam Isra-nya di 5 tempat. Hikmahnya 5 waktu sehari semalam kita berhenti dalam aktivitas. Sesibuk apapun aktivitas Pak Bupati, ketika azan berkumandang berhenti dulu, singgah dulu 5 tempat, 5 waktu sehari semalam. Sedangkan 17 rakaat sehari semalam adalah hikmah dari pemandangan 17 pemandangan yang Allah lihatkan kepada Nabi Muhammad di dalam perjalanan Isra dan Mi'rajnya. Jadi inti dari Isra Mi'raj adalah diawali ayat minal masjid ilal masjid, ibadah yang dijemput berhubungan dengan masjid, yaitu sholat. 5 tempat perhentian 5 waktu sehari semalam. 17 pemandangan yang Allah lihatkan menandakan 17 rakaat sehari semalam. Kemudian kita masuk kepada tema ketiga, menyambut bulan suci Ramadan.